Jakarta Teguh Setiabudi merevisi ketentuan izin bagi ASN Jakarta yang hendak poligami menuai kontroversi. Apalagi kebijakan ini berdampak pada anggaran bagi tunjangan keluarga pegawai negeri. Nah, kita sudah bersama dengan Mike Ferawati, Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Langsung saja kita tanyakan bagaimana pendapatnya, Mbak Vero. Selamat siang, ya. Iya, baik. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Mbak Vero, bagaimana kemudian Anda melihat revisi dari ketentuan izin ASN Jakarta untuk poligami ini? Apakah aturan ini sudah komprehensif begitu, mengingat semangatnya memang untuk menjaga dari keluarga ASN tersebut? Ya, terima kasih. Senang sekali dimintai pendapat soal ini, dan tentu saja saya mewakili Koalisi Perempuan Indonesia sebagai organisasi yang saat ini saya pimpin, ya. Tentu peraturan ini harus dilihat lagi. Sebenarnya ini berkaitan dengan pelarangan itu seperti apa? Apa sebenarnya maksud dan tujuan sampai aturan ini dibuat, gitu ya? Karena ketika saya juga membaca dokumen dari Pergubnya, ini rancu, ya. Katanya ini untuk melindungi, tetapi dia juga membuka ruang bahwa poligami ini tetap diperbolehkan di dalam peraturan ini, gitu ya. Karena ada sejumlah syarat bahwa poligami itu tetap boleh dilakukan, meskipun itu harus diketahui oleh pimpinannya, oleh mungkin pimpinan atau direktur yang membawahi dari ASN atau karyawan, seperti itu. Dan ini tentu saja kalau kita kembali kepada syarat-syarat yang sebenarnya, kalau kita lihat ini syarat-syarat yang muncul dalam Undang-Undang Perkawinan yang justru tidak menjadi konsideran di dalam peraturan gubernur ini. Yang juga sebenarnya kalau kita kembalikan lagi, azas dari perkawinan melalui Undang-Undang Perkawinan itu adalah monogami, Mbak, gitu ya. Dan ini yang membuat menurut kami rancu pengaturannya seperti apa. Perlindungan yang dimaksudkan oleh pemerintah Jakarta, pemerintah daerah Jakarta dalam hal pengaturan poligami untuk ASN ini, perlindungan yang seperti apa? Kadang berbagai kajian, Mbak, berbagai riset mengatakan bahwa poligami itu tidak mudah dilihat secara keadilan, yang tadi mungkin ada pendapat dari warga tadi yang saya dengarkan. Dan faktanya juga banyak sekali muncul dampak-dampak, baik itu dampak kekerasan berlanjut yang itu tidak dapat diselesaikan dalam konteks berkeluarga yang berpoligami pun, itu katanya tidak terlihat. Tetapi tetap saja persoalan keadilan yang dimaknai di dalam poligami ini masih sulit untuk dikatakan, meskipun dalam segi finansial, material itu bisa diberikan, tetapi dalam beberapa kajian ini tetap tidak bisa memenuhi rasa keadilan. Dan ini tentu saja dilihat prasyaratnya ini, kenapa syaratnya harus diarahkan kepada perempuan sebagai seseorang yang dijadikan alasan untuk poligami itu terjadi. Perempuan yang tidak mampu ini tidak bisa menjalankan kewajibannya, sedang sakit, cacat, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ini menurut saya adalah ujung-ujungnya kebijakan yang diskriminatif, Mbak, gitu ya. Kenapa justru kita tidak melihat bagaimana pola-pola perlindungan keluarga ASN ini dilihat dari persoalan-persoalan yang dikaitkan dengan inflasi, dengan ekonomi. Apa yang mau dituju oleh pemerintah daerah Jakarta dengan mengatur poligami dan tujuan untuk mengatur kesejahteraan dan perlindungan bagi keluarga ASN. Kita juga tidak pernah tahu paradigma, karena ini juga kembali kepada nilai-nilai setuju atau tidak terhadap poligami. Di mana ukurannya itu kita sulit sekali melihat itu, Mbak. Ukuran untuk melihat tujuan perlindungan ini tidak muncul di dalam kajian. Tujuan untuk melihat perlindungannya ini masih rancu, terutama kalau dilihat dari syarat-syaratnya ini juga sudah terkandung dalam UU Perkawinan, begitu artinya ada potensi tumpang tindih dalam aturan ini. Tapi tidak bisa dipungkiri juga, kita melihat banyak ASN di DKI yang diketahui ini berpoligami secara sembunyi-sembunyi juga. Apakah dengan perubahan aturan ini mereka akan ikut juga, Bu, dengan aturan ini atau seperti apa? Karena kita juga tidak menginginkan begitu ketika ada aturan ini diterapkan, nanti juga ada permainan belakang begitu yang kita maksudnya tidak diperuntukkan juga, Bu. Nanti malah ada permainan belakang juga, seperti apa? Nah, ketika persoalannya bahwa banyak kasus ASN yang berpoligami tetapi tidak diketahui, kenapa bukan konteks ini yang diatur? Bagaimana mekanisme pengaturan mulai dari pendataan keluarga itu yang harus diperketat.
bukan membuka ruang poligaminya di dalam aturan ini, gitu loh. Kenapa judulnya pun seperti itu ya, ASN untuk apa izin berpoligami gitu ya. Kenapa tidak menggunakan aturan internal yang misalnya ini mengacu bagaimana supaya ada transparansi, ada akuntabilitasi dari ASN terkait keluarganya. Itu yang harus diatur. Bukan dengan membuka klausul tentang poligaminya yang seolah-olah poligami juga boleh. Jadi oke, mungkin ini dibatasi poligami atau kenakalan atau tidak jujurnya ASN terkait dengan poligami yang itu berdampak pada misalnya alokasi anggaran tunjangan keluarga dan yang lain-lain. Kenapa bukan itu yang diatur? Mekanisme untuk transparansi, mekanisme untuk tracking, mekanisme untuk melakukan pengawasan. Itu yang harus dilakukan. Maka terjadi hal-hal pelanggaran yang berkaitan dengan alokasi anggaran akibat ASN yang punya istri lebih dari satu. Oke, baik. Peraturan masih belum sempurna, masih cukup rancu. Begitupun juga ini akan ada potensi juga aturan yang tumpang tindih, terutama akan muncul lagi permasalahan baru terkait dengan tunjangan tadi. Kalau begitu, terima kasih atas pandangan Anda, Ibu Vera, telah bergabung juga bersama kami di Berita Satu Siang. Bu Vera, salam sehat selalu. Sama-sama.